Selamat pagi, Shalom. Puji Tuhan. Selamat tahun baru buat kita semua. Puji Tuhan, di minggu pertama di tahun ini kita boleh berkumpul, cukup banyak yang hadir, puji Tuhan. Saya percaya saudara adalah orang-orang yang tahu mendahulukan Tuhan. Ada banyak orang yang meramal bahwa tahun 22 ini adalah tahun yang penuh dengan ketidakpastian. Pakar A bilang begini, pakar B bilang begini. Dan banyak juga berita yang menakutkan. Mana yang mau kita percaya? Mana yang mau kita pegang? Sebagai anak-anak Tuhan, saya mau bilang, yang harus kita pegang cuma satu, yaitu janji Tuhan. Semuanya bisa berubah, semuanya hanya bisa prediksi. Tetapi yang tahu segala sesuatu dari A sampai Z, hanya Tuhan. Oleh sebab itu, mari kita mengawali tahun yang baru ini. Mari kita mau memutuskan segala perkara. Kita mau serahkan bersama-sama dengan Tuhan. Kita akan melewati semuanya. Amin. Hari ini saya mau sharing firman Tuhan kepada kita semua. Yang saya ambil judul bahan perenungan firman pada hari ini yaitu bebas dari penyakit rohani. Diambil dari kitab 3 Yohanes 1 ayat yang kedua, bisa ditampilkan? Saudaraku yang kekasih, aku berdoa, semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Sama seperti jiwamu baik-baik saja. Dalam salinan lain, ada sedikit penekanan di sini yang berbeda. Saudara-saudara yang saya kasihi, doa saya, kamu akan berhasil dalam segala hal dan sehat secara jasmani sama seperti kehidupan rohanimu sehat. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, GBI di seluruh Indonesia dan dunia pada tahun 22 ini mengambil tema besar yaitu tahun kesehatan rohani atau tahun kesehatan spiritual. Ya. Lawan dari sehat adalah sakit, betul ya? Lawan dari sehat adalah sakit dan saya percaya di antara kita semua di sini nggak ada yang mau sakit. Semuanya pasti mau sehat. Kenapa nggak mau sakit kita? Karena kalau sakit itu pasti nggak enak. Ada yang sakit enak. Semua sakit itu nggak enak, ya. Semuanya sakit itu namanya sakit itu capek, apalagi sakitnya lama. Berbulan-bulan, bertahun-tahun. Ketika kita sakit tentu saja ada bukan cuma fisik kita yang sakit, hati kita juga capek. Dan juga kalau kita sakit tentu saja repot, ya. Harus keluar uang lagi. Dan yang mengalami sesuatu yang tidak enak itu bukan orang yang bersangkutan saja yang mengalami sakit, tetapi bisa jadi orang-orang sekeliling juga capek. Orang-orang yang sekeliling juga yang terdekat, entah itu keluarga, entah itu teman terdekat, itu mengalami sesuatu yang tidak enak ketika mengalami sakit. Namun, walaupun yang namanya sakit ini adalah sesuatu yang tidak enak rasanya. Ketika kita coba renungkan bahwa sebagaimanapun tidak enaknya dari masalah sakit ini, tetap kita bisa mengambil sebuah pelajaran atau hikmah bahwa ternyata uang itu bukan segala-galanya. Kita pikir kalau kita punya uang pasti kita bisa memiliki segala sesuatu. Tetapi kalau misalnya kita punya uang misalnya, lalu sakit. Coba bayangkan, kita punya banyak uang tapi kita nggak bisa kemana-mana, kita nggak bisa makan apa-apa. Bukankah itu sesuatu yang menyedihkan? Jadi saya mau bilang bahwa namanya berkat itu bukan dan jangan selalu diukur dengan uang semata. Karena apa? Ternyata ketika kita sehat pun syukuri. Ketika kita sehat itu adalah berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, Saudara, kalau misalnya kita sehat nih, ya kita makan ya. Kita makan hanya dengan nasi, tahu, tempe misalnya. Sangat sederhana. Tapi kita makan dengan lahap dan kita menikmatinya. Rasanya ketika makan tahu tempe itu serasa makan steak gitu loh. Kira-kira gitu enggak?
Enggak juga sih. Sebetulnya stik sama tahu tempe beda, tetap lebih enak stik sih. Harganya juga beda. Ya, tetapi ketika kita sehat mau ngapa-ngapain juga enak. Nah, selain sakit secara jasmani yang menyerang tubuh kita, fisik kita, maka manusia juga bisa mengalami yang namanya sakit rohani. Dan tolong garis bawahi, ketika sakit rohani ini jangan dianggap enteng. Kenapa? Karena ternyata sakit rohani itu bisa jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan sakit jasmani. Logikanya begini, kalau seandainya kita sakit fisik kita nih, badan kita sakit, kita berusaha diobatin di rumah. Kalau di rumah nggak bisa, kita ke dokter. Kalau di dokter nggak bisa, mungkin ke rumah sakit. Kalau di rumah sakit nggak bisa, maafkan. Ya ujung-ujungnya adalah pergi ke pemakaman alias meninggal karena tidak kuat menahan rasa sakit itu. Tapi ceritanya sudah selesai sampai di situ. Karena yang namanya sakit fisik itu, tubuh kita hanya berhenti sampai di lubang kubur. Dan orang itu tidak mengalami sakit lagi. Dan Alkitab tidak mencatat gara-gara diabetes maka Ananias dan Safira masuk dalam kebinasaan. Enggak. Gara-gara asam urat yang enggak sembuh-sembuh, Firaun meninggal dan masuk neraka. Enggak begitu. Gara-gara sakit jantung maka Yudas masuk dalam neraka, dalam kebinasaan kekal. Alkitab tidak mencatat demikian. Tapi kalau sakit rohani, itu urusannya bukan sampai di bumi saja, tetapi urusannya sampai di kekekalan. Contoh, dalam 1 Korintus 6, ayat 9 sampai 10, ini hanya bagian kecil saja. Sebenarnya penyakit rohani banyak juga. Di kitab Efesus ada, kitab Galatia ada, ini sebagai contoh. Atau tidak tahukah kamu bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, memfitnah, penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Contoh di sini misalnya saya ambil penyembah berhala, orang yang suka main dukun, orang yang percaya ramalan. Hati-hati, itu adalah penyakit rohani dan ini jangan dianggap remeh. Nggak apa-apa lah, tanya-tanya cuma sekali-kali kok. Tetap kita berdoa, tapi tanya dukun sekali-sekali bolehlah. Hati-hati. Banci, misalnya ada di situ, ya. Ngondek deh, ya. Jangan kita nganggap bahwa ini adalah sesuatu yang tren, lagi umum, enggak. Ini melawan kodrat Allah. Lalu orang suka mabok dan lain sebagainya. Di situ dikatakan kalimat terakhir apa? Tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Artinya kalau tidak mendapat kebagian dalam kerajaan Allah, dapat bagiannya di mana dong? Di kerajaan sebelah. Yaitu kerajaan kegelapan. Kerajaannya setan. Dan penyakit rohani bukan hanya urusan sorga neraka Bapak Ibu, Saudara. Karena kalau penyakit rohani ya, yang mungkin secara fisik tidak kelihatan, kalau ini tidak dibereskan maka akan merugikan diri sendiri dan juga orang lain walaupun masih ada di dunia ini. Contoh ya, misalnya ada orang yang menyembah berhala, orang yang datang kepada setan, ya ke sebuah gunung tertentu lalu mengikatkan diri dengan kuasa kegelapan supaya jadi kaya. Ini bukan rahasia, ini sudah menjadi rahasia umum bahwa ada tempat-tempat pesugihan tertentu orangnya bisa jadi kaya nggak? Bisa saja jadi kaya secara materi. Tetapi ada sesuatu yang paling penting dan orang itu nggak pikir. Bahwa ketika dia melakukan itu dia menyerahkan atau menggadaikan jiwa dan rohnya kepada kuasa kegelapan. Ini yang digadaikan bukan sertifikat BPKB atau sertifikat rumah, bukan. Yang digadaikan adalah nyawanya sendiri. Dan jangan salah, ada juga dan pasti terbawa-bawa ini keluarganya. Kita pernah melihat nggak? Ada orang yang suka main dukun dan segala macam, keluarganya ikut-ikutan ke bawah-bawah. Jadi menderita. Selain itu misalnya ada orang yang akibat kebencian, akibat iri hati, sakit hati. Ini sakit hati ini kita nggak bisa ke dokter ya. Datang ke TMC, Pak saya, aduh kenapa ya? Sakit hati, oh jangan ke sini.
Kalau sakit hati nggak bisa ke TMC, ke JK, ke Singapura juga nggak bisa. Yang namanya sakit hati ini adalah sesuatu penyakit rohani. Dan orang ini bisa masuk penjara gara-gara apa? Dia tidak bisa menguasai dirinya. Dia membiarkan penyakit hati itu ada dalam hatinya sehingga dia membunuh orang yang dia benci. Padahal kitab Ayub bilang, klik dalam Ayub 5 ayat yang kedua, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati. Siapa di sini yang masih menyimpan sakit hati? Maaf bicara, maafkan, bodoh. Kalau kita masih menyimpan sakit hati, masih menyimpan kebencian, bodoh. Dan ketika kita masih menyimpan kebencian, maka apa? Sebenarnya kita sudah dibunuh oleh penyakit itu sendiri. Dan nanti fisiknya bergerak untuk membunuh orang lain. Ada juga orang yang iri ngelihat keberhasilan tetangga sebelah dan sebagainya, lalu terpancing untuk melakukan korupsi dan gak ketahuan ini. Tapi sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya bisa jatuh juga. Akhirnya masuk penjara, ditangkap, diciduk oleh KPK. Dan orang bebal dimatikan oleh iri hati karena ketamakan. Sehingga apa? Dia harus mendekam dalam penjara. Anak istrinya kasihan di rumah. Oleh karena itu penyakit rohani harus disembuhkan. Ini sebagai contoh saja. Banyak sebenarnya penyakit rohani dan tidak akan cukup waktu untuk membahas satu persatu apa saja penyakit rohani. Penyakit rohani harus dibereskan, disembuhkan. Nah, supaya rohani kita tetap sehat, terpelihara, bagaimana caranya? Ada hal yang harus diperhatikan agar kita terhindar dari sakit rohani. Yang pertama adalah sadar dan kenali gejala penyakit rohani. Dalam Mazmur 139, 2, 3, 24, saya bacakan, selidikilah aku ya Allah, kenallah, ceklah hatiku. Ujilah aku dan kenallah pikiran-pikiranku, lihatlah apakah jalanku serong, apakah jalanku salah, apakah ada masalah dalam jalanku, dalam pikiranku, dalam hatiku. Tuntunlah aku di jalan yang kekal. Dalam salinan lain dikatakan, tuntunlah aku di jalan yang selalu benar, selalu lurus. Orang ketika divonis misalnya sakitnya, sakit mah kronis misalnya, atau sakit apalagi yang berbahaya nih, tumor atau sakit kanker, itu rata-rata, nggak semua ya, rata-rata kebanyakan itu diawali dengan sikap cuek, sikap anggap enteng, atau istilahnya bahasa bebasnya nggak dirasa lah. Atau bisa juga ada yang karena tidak sadar sama sekali atau enggak aware seperti itu, bahwa ternyata ada penyakit di dalam tubuhnya. Dan waktu ketahuan ternyata, waduh sudah stadium 4. Ketika sudah stadium 4, ciri-cirinya itu sakit itu kerasa di mana-mana. Sakit kerasa di mana-mana dan virus itu sudah menjalar dan merusak organ-organ yang lain. Demikian juga, misalnya ada tindakan-tindakan kecil dalam keseharian kita. Padahal tindakan itu buruk tapi dianggap biasa. Akhirnya yang kecil-kecil itu dianggap biasa menjadi habit, menjadi sebuah kebiasaan. Kalau lama-kelamaan dibiarkan, tidak diluruskan, tidak dibenarkan, maka itu akan menjadi karakter. Dan karakter ini yang namanya watak. Akhirnya itu sudah berkerak. Itu sudah semakin sulit. Bisa nggak disembuhkan? Bisa. Tetapi kan ada istilah lebih baik mencegah daripada mengobati. Ada kasus misalnya ada orang yang sedikit-sedikit marah. Tidak ada yang salah dengan marah. Tuhan Yesus juga pernah marah. Tetapi kalau seandainya ini menjadi sebuah kebiasaan, orang yang gak bisa menahan diri sedikit-sedikit mau marah langsung dilampiaskan sedikit-sedikit marah. Akhirnya menjadi pemarah. Jadi wataknya tukang marah. Darah tinggi nanti ya masuk rumah sakit. Lalu selain itu misalnya ada orang yang sedikit-sedikit ambil barang di kantor misalnya. Ya mungkin rasa memilikinya terlalu tinggi mungkin. Oh ini saya simpen di rumah gitu ya. Akhirnya apa? Lama-kelamaan mencuri. Dari yang kecil-kecil sampai akhirnya yang besar. Dan akhirnya apa? Jadi pencuri. Lalu ada juga orang yang misalnya sedikit-sedikit kecewa. Ya, nggak disapa, kecewa. Lalu apa? Sensitif. Sulit berdamai.
Dimanapun konflik misalnya, akhirnya apa? Timbulnya sakit hati, pahit hati, minder, merasa apa? Merasa tidak diterima dan lain sebagainya. Ini ada sesuatu yang salah. Ini pasti ada yang tidak beres, ada penyakit rohani dalam hatinya. Contoh misalnya ada seorang anak muda, anak pemudi. Dia kerjaannya itu pindah-pindah kerja terus. Ternyata selidik punya selidik, orang ini gampang marah, sensitif, ya. Lalu apa? Sulit berdamai. Dimanapun dia ada pasti konflik lagi. Enggak lama, enggak betah kerjanya. Per 6 bulan sekali pindah kayak bagi raport per semester. Ya, ganti lagi kerjaan. Ternyata ketika dinasehati baik-baik, ya sama pembimbing rohaninya. Pada nasihatin baik-baik, langsung naik. Ada siapa saya marah? Saya enggak marah kok. Saya enggak ada masalah dengan yang lain, tapi mata sampai melotot. Nah ini kan artinya kan udah ketahuan. Dinasihati baik-baik, tapi responnya tidak baik. Dan juga mungkin ada contoh-contoh penyakit rohani lain dalam hati kita. Dan itu kalau kita enggak sadar bahwa itu salah dan dibiarkan, ini bahaya Bapak Ibu Saudara. Saudara pernah pasti mendengar tentang anaknya Imam Eli dalam Alkitab, dalam kitab Samuel. Ini anak pendeta ini. Ya, tapi kelakuannya, aduh luar biasa. Dia suka mencuri persembahan, apalagi dipilih yang bagus-bagus, yang baik-baik untuk diambil untuk kepentingan pribadi. Ditambah lagi anak Imam Eli ini dalam Alkitab dituliskan bahwa tidak mengindahkan Tuhan. Enggak pedulilah. Enggak ada rasa takutnya sama Tuhan. Ya. Akhirnya itu dibiasakan. Itu bukan sehari 2 kali, berkali-kali dan terus. Sampai maaf bicara dia juga, anak-anak ini juga berbuat yang tidak senonoh dengan wanita-wanita sesama pelayan di bait suci. Ini kan sesuatu yang sangat tidak baik. Sehingga sensor kehadiran Tuhan buat kedua orang ini, kedua anak muda ini udah mati aja. Ya. Dan akhirnya kita tahu kisahnya bahwa keduanya akhirnya mati dalam medan pertempuran, dan Imam Eli pun, papahnya pun mati juga. Mati segala-galanya. Yang kedua yang harus kita perhatikan, apa saja supaya kita rohani kita sehat, terhindar dari penyakit rohani. Yang kedua adalah yang kita perlu pikirkan, jaga stamina rohani kita. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru, seumpama burung rajawali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Ketika saya baca ayat ini, maka poin paling penting dari ayat ini bukanlah masalah di sayap, bukan ada di burung rajawali, bukan ada di masalah berlari, tidak lesu, tidak lelah, tetapi satu kata yang paling penting dari Yesaya 43 ini, yaitu kalimat Tuhan. Tuhan adalah inti dari ayat ini. Ketika kita bisa tetap berjalan dan kuat stamina rohani kita, jangan dulu ngomongin rajawalinya, sayapnya, larinya sejauh mana, tetapi karena alasannya adalah karena itu ada Tuhan. Saudara, walaupun tidak 100% sama, tubuh rohaniah kita ini ada kemiripan dengan tubuh jasmani kita, badan kita ini. Ya. Tubuh kita ini, badan kita kan perlu makan, betul nggak? Perlu makan, perlu istirahat, perlu apa lagi? Perlu minum, perlu juga gerak badan, olahraga, ya. Jadi supaya berkeringat, karena itu akan menjadi badan kita supaya menjadi lebih sehat. Bapak Ibu Saudara, kalau misalnya saya besuk ya ke jemaat, yang saya tanya adalah selalu saya cek apakah makanan masuk nggak ke dalam badannya. Kalau makanan, minuman masih masuk ke dalam badannya, sederhananya begini, kalau orang sehat nggak makan, nggak minum, maka akan jadi sakit. Tapi orang sakit kalau masih mau makan, masih mau minum, lama-kelamaan jadi sehat. Nah, makanan buat rohani kita, sebagaimana kita perlu makan tiap hari, ya, maka makanan rohani pun perlu buat kita. Dan tidak lain dan tidak bukan makanan paling utama yang wajib dan perlu banget untuk kita makan adalah firman Allah.
Matius 4 ayat 4, Yesus pernah menyampaikan, dan ini ketika dia berhadapan dengan iblis, dia bilang bahwa ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, bukan dari makanan jasmani saja, ya, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ada orang yang kalau urusan kuliner itu dikejar sampai ke ujung bumi, kayak pekabaran Injil. Dikejar sampai ke ujung bumi, ayo adu makanan enak. Lihat di TikTok, wah dikejar ke Bandung hanya untuk makan itu. Ada juga orang yang cari makan sampai ke gang sempit. Ya, mungkin masuknya juga sampai begini gitu ya. Entah karena gangnya benar-benar sempit atau karena memang saking ramenya seperti itu. Antri pun dia mau. Tapi untuk urusan yang rohani, makanan untuk rohani kita, baru mendengar firman Tuhan sebentar, udah ngantuk. Hati-hati diabetes rohani kayaknya. Ya, baru dengar firman Tuhan, bosan lah, apalah. Hati-hati, ada yang salah. Bapak Ibu Saudara, di tengah tantangan dunia, berita yang kita dengar saat ini dan penuh dengan ketidakpastian, sedikit atau banyak, itu pasti mempengaruhi jiwa kita. Mempengaruhi pikiran kita. Jadi kepikiran. Ya, jadi stres padahal belum tentu terjadi, tapi karena dipikirin terus, dan itu terus yang kita dengar, berita di TV, di WA, itu bisa mempengaruhi kita, bisa stres. Badannya belum sakit, tapi jiwanya dan rohnya sudah sakit. Akhir-akhir imannya rontok, imunnya turun, jadi benar-benar sakit. Badannya sakit, rohnya sakit. Maka dari itu penuhi kebutuhan makanan rohani kita dengan benar dan cukup. Saya garis bawahi, untuk benar dan cukup. Beda enggak antara orang yang makan sehari sekali dengan orang yang makan sehari 3 kali? Pasti akan beda. Orang yang makan sehari 3 kali sesuai dengan standar WHO, ya, pasti akan lebih kuat, lebih sehat, kerja semangat, dan lain sebagainya. Tapi kalau makannya sehari sekali, waduh, bisa hidup, tapi repot, ngangkat beban sedikit juga. Nggak bisa. Demikian juga kita. Ada banyak beban dalam hidup ini. Tapi kalau kita makan rohaninya cuma sedikit, gimana kita mau kuat? Hanya seminggu sekali dengerin khotbah disuapin sama pengkhotbah. Nggak bisa. Kita perlu tiap hari untuk kita dengar, baca dan renungkan firman supaya kita tetap kuat. Selain makan kita juga perlu minum. Kita makan mungkin ya kuatlah. Sehari nggak makan, tapi kalau nggak minum, ada di sini yang kuat sehari nggak minum, rasanya kalau tahan makan lebih kuat orang. Tapi kalau tahan minum, biasanya orang jarang yang kuat. Demikian juga roh kita juga perlu sesuatu yang menyegarkan, perlu sesuatu yang membuat kita itu merasa lega, ya. Dan ini adalah sesuatu yang menyegarkan, bicara tentang hadirat Tuhan. Dan hadirat Tuhan bisa hadir dalam hidup kita ketika doa, pujian, penyembahan kita naikkan kepada Tuhan. Worship ini bicara tentang ketika kita berkasih-kasihan dengan Tuhan. Dalam Mazmur 42 ayat 2 sampai yang ketiga, sebuah ayat firman Tuhan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus, jiwaku kangen kepada Allah yang hidup. Bilakah aku boleh datang melihat Allah? Kalau lagi pacaran di sini banyak di atas nih anak-anak muda, ya. Lihat pacarnya aja belum ngomong udah seneng, apalagi ngomong sampai lama-lama berjam-jam juga nggak kerasa, ya. Ketika sudah berjumpa dengan kekasih, ini semangatnya juga beda, ya. Tapi rasanya kalau aduh kangen, nggak bisa ketemu, aduh ngapain juga males gitu kan. Kayak ada yang kurang. Demikian juga kehadiran Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan itu akan menyegarkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, kadang rutinitas sehari-hari itu bukankah melelahkan kita? Rutinitas seringkali membuat kita ada saatnya down, capek. Apalagi ketika kita menghadapi masalah, semua orang bisa capek. Pengangguran aja bisa capek, Bapak Ibu. Ya, mungkin dia capeknya karena bingung kali, mau ngapain gue gitu ya. Ya,
Pengangguran aja bisa capek, apalagi kita-kitaan yang punya banyak kegiatan, ada target-target yang harus kita bereskan, ya. Tubuh kita itu memang perlu refreshing, ya. Perlu relax, demikian juga halnya jiwa kita. Mungkin salah satu hal yang bisa kita lakukan, mungkin beberapa di antara kita belakangan ini sudah melakukannya, yaitu berlibur misalnya. Ya, entah kemana, nggak mesti yang jauh-jauh, tapi bisa santai sebentar, menghilangkan kepenatan. Itu untuk badan kita supaya apa? Aduh, rasanya capek banget kerja, ya, dan akhirnya perlu istirahat. Namun bukan hanya itu, roh kita juga perlu sesuatu yang menyegarkan, istirahat, dan itu bisa kita dapatkan ketika dia duduk diam, berdoa, memuji, menyembah Tuhan, dan biarlah ini menjadi sebuah kebutuhan yang dapat menyegarkan rohani kita. Kenapa Yesus selalu kuat menghadapi tantangan dalam kehidupannya? Padahal Yesus itu tantangannya bukan 1, 2, banyak. Kemana-mana Yesus yang dipikirkan, yang dilakukan, yang diucapkan adalah untuk kebaikan. Tetapi kita lihat, baca Alkitab, betapa banyaknya juga orang yang selalu mencari-cari kesalahan dia dan menyudutkan dia dan menyalah-nyalahkan dia. Bukankah ini sesuatu yang tidak mudah buat seorang Yesus? Tetapi apa rahasianya ketika Yesus mampu untuk melewati semuanya? Alkitab mencatat karena Yesus punya jadwal rutin menjalin hubungan dengan Bapa, sehingga hidupnya selalu positif dan berkemenangan dalam menghadapi setiap tantangan. Bapak Ibu Saudara, dalam pelajaran pandemi hampir 2 tahun belakangan ini, kita akhirnya menyadari bahwa kita ini hidup di lingkungan yang kotor. Maksudnya begini, di luar tuh kita nggak lihat, tapi rupanya banyak virus ya di luar itu. Dan yang namanya lingkungan di luar kita tidak bisa kendalikan 100%. Memang kemana-mana kita mau disemprotin terus sama, ini kan nggak mungkin juga. Yang di luar kita tidak bisa kuasai betul. Tapi yang bisa kita kuasai yaitu kita menjaga antibodi kita. Prokes, pakai masker, ya, jaga jarak, cuci tangan, dan juga jaga stamina mungkin. Nah, kalau tubuh jasmani kita harus dijaga antibodinya, maka tubuh rohaniah kita pun harus dijaga staminanya. Dan dari semua hal, dalam menjaga stamina rohani kita, yang paling utama dan paling vital adalah ketika kita mampu menjaga hati kita. Poin yang ketiga, yang terakhir, yaitu bicara tentang check up dan konsisten. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan, saya garis bawahi kata setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan kepadamu pada hari ini dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Bapak Ibu Saudara, mungkin kita sudah jaga makan dengan baik, minuman juga baik, cukup minum air putih ya. Lalu juga mungkin ditambah dengan olahraga, itu sangat-sangat baik. Artinya kita aware dengan tubuh bait Allah ini. Harus dijaga, dirawat dengan baik. Puji Tuhan. Tapi dengan kita lakukan hal itu semua, kita masih bisa sakit nggak kira-kira? Ada di sini yang sampai hari ini nggak pernah ngerasain sakit satu kali pun, ada nggak? Saya rasa nggak ada ya. Semua pasti pernah mengalami sakit, pernah mengalami aduh tumbang, capek dan lain sebagainya. Namanya kita itu pasti masih manusiawi lah. Bisa saja kita mengalami sakit. Sakit bisa mengalami yang namanya hal yang tidak enak. Demikian juga dalam hal yang rohani. Siapa di antara kita yang gak pernah hilaf? Yang gak pernah alpa? Yang gak pernah salah dalam pikirannya? Yang gak pernah salah dalam tindakan, perkataan, perbuatan? Pasti kita bisa saja. Lalu kita mengalami penurunan standar rohani. Nah, bila fisik saja bisa lemah, lalu kita datang ke dokter. Dicek apa yang dirasa kata dokter. Dah cerita, sampaikan keluhannya, sampaikan. Diperiksa sama dokter, dikasih resep. Lalu tebuslah resep itu dan minumlah obatnya. Demikian juga dalam hal rohani. Apa yang kita lakukan adalah ketika kita mau
coba mengambil waktu untuk cek bagaimana kerohanian kita. Ini adalah momen awal tahun Bapak Ibu Saudara. Hari pertama kita ibadah di tahun 2022. Mari kita datang sama Tuhan. Karena dia adalah dokter kehidupan itu. Yang paling mengerti dan paling tahu dan tidak ada yang tersembunyi. Yaitu cuma di mata Tuhan. Kita itu terbuka sebuka-bukanya di hadapan Tuhan. Dia tahu betul kondisi kerohanian kita. Pendeta kita, pembimbing rohani kita belum tentu tahu 100%. Cuma Tuhan yang tahu. Bahkan kadang kita sendiri gak sadar seperti tadi di poin pertama. Beberapa ada mungkin hal-hal penyakit yang harus dibereskan. Bapak Ibu Saudara, momen hari ini adalah pas banget untuk kita bisa mengevaluasi segala sesuatu setahun kemarin dan kita mau merancangkan komitmen apa yang akan kita perbaiki untuk kita bisa lakukan sepanjang tahun ke depan. Firman Tuhan ini bagaikan resep Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan ini bagaikan resep dokter dan ini adalah resep dari sorga. Bapak Ibu Saudara, kalau seandainya kita ke dokter nih, walaupun dokter itu dokter paling jago, paling mahal, kalau dia sudah tulis resep, tapi resep itu enggak ditebus dan obatnya enggak diminum, resep hanyalah akan menjadi secari kertas yang tidak ada artinya. Hanya sebuah tulisan dari seorang dokter terkenal, tapi tidak akan berdampak apa-apa buat kesehatan orang tersebut. Artinya ada harga yang harus dibayar dengan cara apa? Dia tebus, datang ke apotek, keluar uang, ada harga yang harus dibayar, ditebus. Lalu setelah itu bukan cuma dilihatin, diminum sesuai dengan aturan pakai. Artinya apa? Ada sesuatu kita harus mampu melangkah melakukan sesuatu dengan benar sesuai dengan anjuran pakai. Dan hal itu pasti akan membawa hasil. Saudara pasti tahu tentang kisah Naaman. Naaman ini seorang panglima perang. Klik. Naaman ini adalah orang hebat, dikagumi oleh teman, ditakuti oleh lawan. Tetapi ada satu hal, dia sakit kusta. Dan sakit kusta itu bukan main-main buat seorang Naaman. Karena orang Israel, orang Timur Tengah maksud saya, menganggap bahwa sakit seperti ini sangat-sangat memalukan. Dan akhirnya apa? Ketika dia mendengar berita ada yang bisa menyembuhkan dia. Semula dia menolak, jengkel dan kesel. Ketika dia disuruh mandi di sungai Yordan, dia bilang begini, apa enggak ada sungai yang bagus di daerah kita sampai saya harus ke sana, ke sungai yang lebih buruk dari daerah kita. Tapi untungnya Naaman punya sikap yang benar, rendah hati dan mau taat. Sehingga dia mandi, membenamkan dirinya 7 kali sesuai dengan aturan yang disampaikan oleh Nabi Tuhan. Akhirnya Alkitab menulis dia pulih tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak. Jauh lebih baik, pemulihan ini jauh lebih apa yang dia pikirkan. Dan dia menjadi tahir. Bapak Ibu Saudara, maukah saudara sembuh dari mungkin ada penyakit rohani dalam hidup kita? Yesus adalah dokter spesialis kehidupan. Dan ketika kita datang sama dia, kita gak usah bayar. Ini berita baiknya. Karena dia sudah tanggung di kayu salib. Segala dosa, sakit penyakit kita, dia sudah bayar di kayu salib. Oleh sebab itu kalau seandainya ada sesuatu yang mengganjal dari hidup kita, sadari hari ini firman Tuhan ada di hadapan saya dan di hadapan saudara seperti cermin. Memperlihatkan kita apa adanya. Dan ketika hari ini firman Tuhan berkata, dan masing-masing saya percaya firman Tuhan bicara pribadi lepas pribadi. Kepada kebutuhan kita masing-masing. Tuhan mau memulihkan kita. Tuhan mau membangkitkan kita supaya tahun ini kita sehat rohani kita. Komit apa di tahun yang baru yang mau kita lakukan? Misal, saya mau doa nih, lebih sungguh-sungguh lagi. Lebih konsisten, lebih setia tadi dalam kitab Ulangan.
lakukan dengan setia. Mungkin hari ini awal tahun saudara datang sama Tuhan. Tuhan, di awal tahun ini saya berdoa Tuhan. Biar Tuhan memimpin dan memberkati saya. Dan saya mau supaya sepanjang tahun Tuhan melindungi saya. Dan saya hari ini berdoa dan sampai jumpa tahun depan. Ya, jadi doanya cuma awal tahun aja. Enggak bisa seperti itu. Ya, berdoanya harus ketika kita mengawali hari ini, ya Tuhan, saya mau lebih sungguh-sungguh serius lagi doa. Mau lebih setia lagi ibadah. Bukan cuma di awal tahun, lalu sampai jumpa tahun depan, bukan. Tapi sepanjang minggu ke depan, sepanjang bulan, sepanjang tahun ke depan, kita mau berkomitmen bahwa kita bukan hanya ingin memiliki tubuh jasmani yang sehat, itu bagus. Tapi biarlah seperti kitab Yohanes tadi katakan, kita pun mau supaya rohani kita juga sehat. Sekarang begini, kita bukan cuma begini. Bilang yang penting mah sekarang mah sehat ya. Bener. Yang penting sekarang sehat, bener. Disyukuri, puji Tuhan. Ya, kita badan kuat, sehat, amin. Terima kasih Tuhan, betul. Tetapi kalau badan kita sehat, tapi jiwa dan roh kita sakit, ini yang harus diwaspadai. Karena nanti kalau hanya kita mengandalkan badan sehat, menjalani hari-hari ke depan, akan ada satu titik nanti ketika kita menyerah. Ada satu titik nanti ketika kita mengangkat tangan kita, karena kita tahu kita menemukan jalan buntu. Ketika kita menghadapi segala sesuatu di depan kita, hanya mengandalkan sehat, hanya mengandalkan badan yang kuat, hanya mengandalkan uang dan koneksi yang bersifat lahiriah. Tetapi ingatlah bahwa kita harus mengandalkan Tuhan tadi dalam kitab Yesaya. Bila roh kita kuat, maka saya percaya seperti yang Rasul Paulus bilang, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Kalau badan kita sehat, mau disuruh kerja, angkat beban, itu pasti kuat. Tapi kalau badan kita sakit, beban sedikit juga kita nggak sanggup. Ada banyak mungkin hal yang harus kita kerjakan di depan. Saya cuma ingin memastikan bahwa bukan cuma badan kita sehat, roh kita juga harus sehat. Supaya sehat, jangan simpen penyakit. Segala sesuatu hal yang tidak baik, cepat buang. Siapa ada di sini, ibu-ibu yang buang sampahnya seminggu sekali dari rumah? Nggak ada. Setiap hari harus dibuang sampah. Demikian juga sampah-sampah, penyakit-penyakit rohani kita singkirkan. Supaya kita terbebas dari segala penyakit rohani. Dan rohani kita makin kuat, makin sehat. Siapa yang mau rohani makin kuat, makin sehat? Bisa lambaikan tangannya, berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Amin. Untuk firman Tuhan.